True, don't judge the passport from the cover. Hi everyone, welcome back into my channel and this is About Sastra. Alhamdulillah. Yang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Alhamdulillah. Nggak lagi kering di sini, tapi ada Mistika memberikan air buat kita semua untuk hidup dan bertahan hidup. Luar biasa. Jadi alhamdulillah bisa hadir di sini. Amin, Bisa ketemu lagi ya para subscriber viewers. Iya kan, yang tanya Mistika mana, yang rindu dengan Mistika mana. Katanya rindu dengan Enggak lah, udah. bener, katanya rindu dengan tawanya Mistika gitu dia bilang. Masya Allah, luar biasa. Mistika tuh ketawanya aja tuh bisa bikin orang rindu gitu loh. Ayo. Apalagi kalau sudah melihat langsung seperti ini, makin rindu kalau nggak berjumpa. Oke, Mistika, thank you so much for coming. And today we have one video to be reacted. Oke, ngomong-ngomong kalau kita akan jalan-jalan ke Malaysia nih, Mistika. Hal apa yang pertama akan kita urus sebelum kita berangkat ke Malaysia? Yang pertama nih, Yang pertama banget, yang pertama banget. Paspor. Itu dia. Itu dia penting banget. Betul, expire-nya kapan? Allahu Akbar, pernah pengalaman tuh expire-nya. Padahal belum 6 bulan ya, tapi sudah harus di renew seperti itu. Aduh, deg-degan banget kalau setiap kali ke Malaysia lihat paspor. Expirednya kapan? Terus satu lagi nih, apalagi? kalau sebelum masuk Malaysia kan kita harus ngisi aplikasi apa itu namanya? Iya, aplikasi masuk Malaysia itu benar-benar. Jadi kita harus prepare juga nih hotel yang akan kita tuju, kita harus tahu alamatnya di mana. Harus masuk Malaysia sangat ketat banget. Ya kan, orang imigrasi Malaysia itu serem. Mau kemana? Bener. Berapa lama? Udah ada hotel. Tinggal di mana? Alamatnya mana? Kamu gitu ya? Kok aku enggak lah? Kak, kamu nanya gimana? Mau kemana? Mau tinggal di mana? Gitu kan, makanya baik lah, senyum lah di hotel ini. Berapa lama ini? Beneran? Baik-baik kok. Betul ya? Iya. Karena muka aku mungkin muka penjahat mungkin ya. Luar biasa lah. Tapi itu semua dilakukan demi menjaga orang-orang agar masuk ke wilayah Malaysia dengan jalur yang benar seperti itu, dengan syarat-syarat yang lengkap. Nah, ngomong-ngomong tentang paspor nih Mistika, ada beberapa update atau upgrade yang dilakukan oleh paspor Malaysia dan paspor Indonesia akhir-akhir ini. Penasaran, aku juga nggak tahu nih upgrade apa yang dilakukan oleh paspor Malaysia dan upgrade apa yang dilakukan oleh paspor Indonesia sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat mereka. Tanpa bercakap panjang, everyone, here we go. Cara Indonesia versus cara Malaysia upgrade paspor masing-masing. 1, 2, 3. Orang zaman sekarang tak keluarkan pasport lagi kerana clear immigration at KLIA Terminal 1 and Terminal 2. Ini dia My Border Pass. Ini lagi cepat daripada gunakan AutoGate di KLIA Terminal. This app can be downloaded from Apple App Store and Google Play Store. Launch the app, sign up as a new user, scan your passport, do facial recognition, and set a 4-digit PIN, and that's it. When you're at KLIA, just go to the My Border Pass lane, scan the QR code, and then scan your face, and you're cleared in less than 10 seconds. Is this My Border Pass app compulsory? Is it mandatory? No, it's actually optional because you also have optional and also the manual counters at KLIA. So no issues if you don't have the app. What if you're traveling with kids? Not a problem. Just proceed to the immigration counter and the immigration officer will clear you as usual. Don't forget to still bring your passport. You still need to carry this with you when you travel. Udah ada aplikasinya. I use My Border Pass for your next international travel. Let us know in the comment section down below. If you like more useful information like this, keren. More content. Ini adalah upgrade Malaysia. Baru banyak dikritik. Pemerintah merilis desain terbaru paspor Indonesia yang beda dengan dulu. Katanya lebih keren karena warnanya merah putih. Tapi anehnya paspor baru ini malah banyak dikritik. Kenapa ya? Menurut warganet, percuma ganti desain paspor kalau paspornya tetap lemah. Artinya kalau Anda mau ke banyak negara, harus tetap ribet ngurusin visa. Kekuatan paspor Indonesia tuh cuma di ranking 57 dunia. Masih kalah dari Timor Leste yang di ranking 49. Padahal mengurus visa ke satu negara itu bisa ribet dan
menghabiskan uang lama pula. Sering juga diminta syarat yang aneh-aneh seperti menunjukkan rekening dan saldo Betul. tertentu. Betul. Di interview dengan pertanyaan yang bikin naik darah dan sering ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ada seorang profesional cerita dia pernah kehilangan proyek besar di luar negeri karena klien luar negeri dia mendadak minta dia datang besoknya ke kantor mereka untuk presentasi. Padahal dia mesti ngurus visa ke negara tersebut yang bisa habis setengah bulan. Akhirnya proyek hilang. Dia ujung-ujungnya pindah jadi warga negara Singapura untuk memperlancar bisnis. Sayang kan? Terus gimana? Alangkah baiknya pemerintah tuh jangan cuma fokus pada tampilan paspor, tapi berjuang agar paspor Indonesia tambah kuat. Tapi gimana menurut Anda? Setuju. Jadi bukan masalah paspor cantik atau tak cantik. Jadi benar kata Papa, don't judge book from the cover. Covernya doang yang bagus, isinya ya kan. Terus don't judge the passport from the cover. Seperti itu. Iya kan? Oh Tapi my bener-bener god. loh. Oh, ternyata sampai seperti itu ya, sampai kehilangan proyek hanya karena nggak dapat visa. Aduh. Betul, it happens. Ini happens banget seperti itu Mistika, karena memang paspor kita masih selemah itu. Aduh, sedihnya karena paspor lemah, jadi diurusnya pun ribet ya ribet untuk ngurus seperti itu. Ya, ngurus visa itu pasti ribet Oh, banget. wow, Khusus Akbar. di Indonesia apalagi harus nunjukin Nah, itulah rekening cara. koran, Iya, betul. macam-macam itu kan. Ketika kita mau keluar negeri harus Iya. detail, semua rekening koran harus ditunjukin. Kamu punya duit berapa, di account Bener. number kamu ditunjukin semua. Nah, itulah bedanya upgrade versus paspor Indonesia lawan versus Malaysia. Berarti kalau di Indonesia hanya cover doang. Reborn. Reborn covernya. Kalau di Malaysia udah ada F. Oh my Iya. god. Dan itulah cara mereka untuk mempermudah rakyat-rakyat, keperluan ataupun kepentingan rakyat yang ingin melakukan sebuah Perjalanan, bisnis ataupun ya. perjalanan apapun itu tujuannya mereka. Sangat disayangkan sekali apabila rakyat hanya harus terhambat gitu, harus kesulitan untuk mengurus ini dan itu related with passport karena paspornya lemah seperti Benar itu. sekali. Kenapa tidak, benar banget yang dikatakan tadi Bapak, kenapa tidak kita sibuk untuk mengurus bagaimana paspor itu bisa lebih kuat lagi tahun demi tahun seperti itu, nggak ngurusin sesuatu yang Tampilan luar doang ya kan. and what's the use ketika itu tetap ada di kekuatannya seperti itu, nggak kekuatannya jauh lebih baik untuk meningkat Mistika. Benar sih, benar. Wow. Jadi lebih penting bagaimana cara memfasilitasi Nah, iya. warga negaranya ya. Apa yang Mister. menjadi ya? Aku jadi pengen tahu apa yang menjadi tolak ataupun dasar keputusan pemerintah Indonesia untuk mengubah warna paspor Indonesia dari hijau ke merah. Biar apa? Gitu. Mungkin biar lebih Indonesia. Karena kan tadi ada katanya merah putih. Ya Allah, Ya, tapi kan ini tampilan. satu, dana yang Bener. dikeluarkan akan jauh lebih banyak Bener lagi. sih. Orang-orang harus renew the paspor, Bener. yang sudah hijau harus diganti ke yang merah seperti itu. Tapi kan nggak ada manfaatnya untuk kayak misalnya untuk lebih memudahkan orang untuk keluar negeri atau untuk meningkatkan kualitas paspor sehingga orang negeri bisa keluar tanpa harus membuat visa seperti itu loh Mistika. Iya, maunya begitu ya, Mister. Kenapa pikiran kita masih ada di zona itu aja gitu? Kenapa nggak bisa memikirkan hal yang out of the box gitu loh Mistika? Harusnya begitu. Gitu, itu membuat aku kayak kesel banget. Ini padahal yang mikirin ini tuh bukan anak SD, bukan anak SMP, tapi ini adalah pemerintah gitu loh Mistika. Kok pemerintah berpikir seperti itu? Nggak ada gunanya loh Pak, gitu loh, untuk hanya mengubah cover doang gitu loh. Ya, ini jadi PR untuk Kementerian Hukum dan HAM dan juga Menteri Luar Negeri Menteri coba Luar dikuatkan Negeri, lagi betul. ya. Menteri Dalam Negeri, pokoknya semua lah yang berhubungan dengan ini, kenapa harus keputusan seperti ini gitu loh maksud aku. Yes. Gitu loh, sedangkan orang lain udah sibuk untuk bagaimana kita menaikkan ranking paspor kita, atau kalau tidak seperti itu bagaimana penggunaan paspor lebih efisien. Kalau misalnya one day lupa paspor bisa kita gunakan Bener. app seperti itu, dan itu lebih cepat, langsung Iya, scan nggak harus bener. ketemu sama orang atau seperti apa gitu loh nanti urusannya. Exactly. Masih panjang deh Mister perjalanan. Karena yang baru ada adalah digital yang data kependudukan secara digital baru kan, baru-baru ini ya. Dan maksudnya gimana? KTP, KTP kita bermanfaat selain Ya, menjadi enggak KTP sih. gitu? Enggak. Nggak ada juga kan? IKTP kita hanya IKTP doang, tapi nggak IKTP. bisa buat apa-apa kan? Iya, nggak bisa apa-apa. Tapi maksudnya udah ada digitalnya, baru itu doang. Kalau pasportnya kan baru ya masih tampilannya doang, Udah ada digitalnya covernya itu doang. Maksud aku seperti itulah Mistika. Ketika orang lain mereka menggunakan ID card mereka Bener, tuh sudah udah dengan semuanya ya. puk Kita mereka belum
ke mall pakai, parkir pakai, ke tol pakai, mau ke rumah sakit pakai, mau bayar apa pakai, ID card mereka. Bener. ID card kita mau apa? Mau dirubah lagi tampilannya? Jangan. Dari biru jadi merah. Lucu deh, Mister. Nah, maksud aku tuh orang sudah sangat sibuk gitu loh, to think out of the box. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kok kita nggak sibuk-sibuk gitu loh, nggak mau bersibuk-sibuk ria gitu. Kenapa? Itu aduh ya Allah. Padahal pajak naik, semuanya mau naik, harga naik gitu loh. Kita berikan kepada pemerintah, tapi pemerintah balasnya kepada kita tidak memberikan kita kemudahan gitu loh. Seakan-akan mereka menunjukkan mereka bekerja, mengganti paspor, warna paspor yang diganti. Ya desainnya dulu lah ya. Udah bosen hijau, udah berpuluh-puluh tahun, sekarang harus yang merah. Tunggu Mistika jadi ibu negara sepertinya ya. Wow, mau kesal juga, mau kita mau kesal sama siapa gitu kan, karena kita mau kesal, kita mau sebel juga, kita mau marah juga, mau kesal atau marah sama siapa, dan ini nggak akan merubah apapun ketika kita marah di sini, nggak akan merubah apapun ketika kita kesal di sini gitu. Dan setidaknya kita speak up di sini lah, semoga ditonton oleh orang-orang yang berkepentingan, orang-orang yang memiliki jabatan, jadi sehingga ada titik cerahnya buat Indonesia ke depan lagi. Ayolah Pak. Karena kalau aku jadi mikir ya, misalnya karena memang di Malaysia itu lebih kayak memang sistemnya tuh udah kayak mau self service gitu kan. Jadi bukan segala mau, sesuatu semuanya sudah self service. gitu. Jadi segala sesuatunya memang harus sudah digital. Betul. Sedangkan kalau di Indonesia itu aduh, untuk budaya self service sendiri tuh udah masih jauh. Nggak usah self service Tika, budaya ngantri, budaya beratur aja. Benar. Misalnya mau self service nih, scan paspor kamu, ngantri untuk scan-nya gitu, kita masih susah seperti itu. Masih jauh lah. Entah mau sampai kapan gitu. Maksudnya, seharusnya kan kita capek untuk hidup seperti ini juga gitu. Maunya kita upgrade gitu. Semoga lah one day lah. Tunggu Mistika jadi ibu negara. Amin. Oke guys, that's all from us. Itu sedikit curhatan dari kami. Semoga didengarkan ada solusinya nanti dengan pemerintah untuk pejabat dan pemerintah. Thank you so much. That's all. Hopefully you find this video good. If you find this video, don't forget to thumbs up. If you do the channel, don't forget to subscribe. Surmas in Indonesia. Indonesia boleh. Indonesia harus bisa dong, maju dong. Harus. Bye everyone. Bye.